Assalamualaikum ya ukti ya ikhwani, atamasya ila baghdad wa tamshi ijmil ribat idha kunna ma Muhammad ajib salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih agama Islam sebagai agama pilihan dan yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat bermahkotakan salawat semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa agama Islam hingga akhir zaman, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan yang telah merelakan istrinya janda dan anak-anaknya yatim demi mempertegakkan bendera suci yakni kalimat La ilaha illallah. Dan penghormatan saya kepada Abu Ya Rohani kita bersama, semoga beliau dan keluarga selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan penghormatan saya kepada guru-guru yang telah mengajari saya dari awal sampai akhir, dan kepada guru-guru yang mengajar siang maupun malam. Dan penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang bijaksana dan seluruh hadirin sekalian, semoga asal syurga bertandu. Amin. Dan penghormatan saya kepada MC yang telah memanggil nama baik saya untuk berpidato singkat di hadapan teman-teman semua. Dan tidak lagi saya panjangkan mukadimah, langsung saya masuki dalam acara pidato singkat saya yang berjudul Tanggung Jawab Membela Agama. Selamat malam kepada Dewan Hakim yang bijaksana dan seluruh hadirin sekalian. Suatu kali Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat. Setelah sekian lama berjalan, tak taunya ada seekor bangkai keledai. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, "Hai para sahabat, tahukah kalian apa ini?" Kemudian sahabat pun menjawab, "Bangkai keledai ya Rasulullah." Tiba-tiba Rasul mendesak para sahabat, "Tolong kalian bakar bangkai keledai itu." Dengan secara bersamaan, sahabat pun menjawab, "Subhanallah, bangkai busuk seperti itu Rasul perintahkan kami untuk memakannya?" Kontak Rasulullah SAW menjawab, "Seperti itulah perumpamaan dunia jika tanpa agama, bahkan lebih busuk lagi daripada itu." Hadirin sekalian, dari cerita tersebut kita tahu bahwa dunia tanpa agama diibaratkan Rasulullah SAW seperti bangkai busuk, bahkan lebih busuk lagi daripada itu. Mari kita renungi, apa makna hidup jika tanpa agama? Bukankah kita hanyalah manusia yang diciptakan dari sebening air yang hina-hina? Bukankah kita hanyalah manusia pembawa kotoran dalam perut? Dan bukankah kita hanyalah seperti robot pekerja yang semakin lama semakin error? Subhanallah. Dengan agama kita diridhoi Allah. Dengan agama kita akan mendapatkan pahala dan pembalasan baik. Dengan agama kita akan derajat kita akan ditinggikan dalam surga, dan dengan agama kita akan ditempatkan dalam permadani-permadani, kasur-kasur dan kamar-kamar mewah yang syarat dengan buah-buahan dan makanan yang lezat. Bukankah kita akan menuju alam kemusnahan seperti yang dialami nenek moyang kita? Bukankah kakek-kakek kita telah tiada dan sudah di alam baka? Tanpa agama sebenarnya kita hanyalah hari-hari kosong tanpa nilai dan skor. Allah akan menyertai kita dengan syarat kita menolong agamanya. Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Al-Muhammad ayat 7. Hadirin sekalian, hari ini Islam terancam dari kalangan internal maupun eksternal. Dari kalangan internal maksudnya adalah tumbuhnya orang-orang Islam, namun pikirannya justru menjauhkan diri dari Islam. Adapun dari kalangan eksternal adalah gencarnya kaum non-Islam untuk memurtadkan agama Islam dengan cara hamilisasi gadis-gadis muslimah yang jika anaknya sudah lahir akan dimurtadkannya dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan melalui lembaga-lembaga Kristen dan universitas-universitas sekuler, sehingga lahirnya generasi-generasi Islam, namun pikirannya sudah tercuci dengan pemikiran non-Islam. Hadirin sekalian, cara menjauhkan orang Islam dari agamanya tidak dengan secara frontal mengeluarkannya dari agamanya, namun pertama-tama umat Islam disibukkan dengan berbagai kesenangan-kesenangan. Dan akhirnya, marilah sekali lagi kita sadari bahwa tanpa agama kita tak ubahnya seperti bangkai-bangkai binatang yang dititipkan Rasulullah SAW, bahkan lebih busuk lagi daripada itu. And I'd like to say, saya akhiri dengan sebuah pantun. Wahai emak Juda dan Umi, menghias diri yang sederhana, beri contoh sahabat TV, perletari kanan kuburan. On ranuk sabah raga, on capa sabah palu, nyoba lon tes lon buka haba, abe genta kebolon madu. Burung Allah burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang berkata atas nama Rara Mutia berasal dari Sabah. Peserta berikutnya pemegang nomor undian 49. Kepada pemegang nomor undian 49, waktu dan tempat dipersilakan. Tes dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemusik mulai bangga dengan karyanya. Thomas Alva Edison mulai bangga dengan bola lampunya. Umat Islam mulai bangga dengan salamnya. Maka dari itu jawablah salam saya dengan semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas diucapkan selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah menciptakan ciptaannya dengan berpasang-pasangan. Salah satunya adanya lautan dan daratan, matahari dan bulan, bintang dan pepohonan, hingga lengkaplah kehidupan di alam semesta. Salawat bermahkotakan salam semoga hanya untuk seorang revolusioner Islam. Beliaulah seorang direktur tanpa dasi, pejabat tanpa remunerasi, guru tanpa sertifikasi. Beliaulah sang kekasih Allah, berbangkat Rasulullah, mempunyai sebuah titel Habibullah, putra Abdullah, jantung
penuh hati Aminah. Tak lain dan tak bukan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak singkiri keramat saya kepada awliya rohani kita bersama. Tak singkiri keramat saya kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kejayaan suatu bangsa agama berada di atas pundak remaja. Maka dari itu timbullah dalam benak saya mengangkat sebuah topik pembicaraan yang bertemakan pemuda yang hebat, bangsa dan agama yang kuat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul talibin rahimakumullah. Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa agama berada di atas pundak remaja. Maka dari itu penjamin Fine dalam bukunya One Thousand Living mengatakan, a generation who will one day become our national leader. Yang artinya pemuda ini yang akan menjadi pemimpin. Maka dari itu kita harus bangga menjadi seorang pemuda yang mana mempunyai posisi paling penting dalam meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan. Kehidupan yang indah ini dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, akal pikiran yang cermat, dan tutur bahasa indah beradab. Maka dari itu tidak salah jika pemerintah menetapkan pemuda menjadi tonggak pertama pendiri estafet dalam pembangunan bangsa dan agama. Dalam hal ini seorang jangga Mesir pernah berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki mereka lah kehidupan umat. Dalam hal ini Allah pernah berfirman dalam salah satu surahnya, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innama fityatuna amanu bi rabbihim wasidwanan hudan. Yang artinya, sesungguhnya aku ceritakan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda yang taat kepada Tuhan mereka, maka aku tambahkan kepada mereka petunjuk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Sesungguhnya Profesor Dr. Handes Baharudin Habibie pernah berkata, yaitu untuk menghindari kelemahan ada faktornya. Yang pertama, lemah fisik. Kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah semangat hidup. Keempat, lemah ilmu. Dan kelima, dan yang paling menakutkan, lemah akidah. Maka jika itu ada pada pemuda, mereka bukan menjadi penopang pertama dalam pembangunan bangsa, melainkan mereka akan menjadi virus dalam penghancuran suatu bangsa dan agama. Maka dari itu haruslah kita mengingat apa yang Rasulullah pernah katakan. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Jika kita bergaul dengan tukang las, maka akan kebagian baunya. Maka dari itu dapat kita dari perumpamaan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu pemuda yang akan terlahir bukan dari pemuda yang akan lahir adalah bukan dari menurut orang tuanya atau menurut gurunya dan menurut pemerintah, namun dari kemauan tersendiri. Pepatah Inggris pernah berkata,
There is the one, where is the one, there is the way. Di mana adanya, di situ ada jalan. Maka dari itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang bersangkutan atas nama Syukri berasal dari Tumpuk Tengah. Peserta berikutnya pemegang nomor undian 19. Kepada pemegang nomor undian 19, waktu dan tempat dipersilakan. Anjir, ready ke waktu. Depan lagi. Biar nampak. Maju ke depan. Oke, siap. Ini anak pupet. Yo betul ha. Yo betul. Tadi anak pu hai pejuang tadi. Ulah. Jalan-jalan ke kota Korea, bawa uang 1 kotak. Kalau Anda tidak menjawab salam saya, Mana semangatnya? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didampingi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana oleh Dia telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, serta kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Sekali, salawat dan salam, tak lupa pula kita sambil sajikan perempuan pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegak kalimatul hak, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan saya kepada Abu yang akan kita bersama, yang mana oleh Abu telah mendirikan pondok pesantren di tengah desa oleh Jalan Tinggi berserta keluarga, dan penghormatan saya kepada protokol dan dewan-dewan juri yang telah sedikiranya memantau nama baik saya dan menilai saya dengan seadil-adil mungkin. Dan penghormatan saya kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik saya dengan baik.
dan penghormatan saya kepada santriwan dan santriwati dan hadirin-hadirin sekalian. Oke, I will present my speech under the title Mari Kita Bina Akhlak Remaja. Remaja adalah generasi muda yang dapat kita andalkan untuk membangun bangsa, negara, dan agama di masa yang akan datang. Adapun remaja yang dapat kita andalkan ialah remaja yang kuat, pintar, dan mempunyai ilmu pengetahuan, serta beriman dan mempunyai akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah kamu merasa cemas apabila meninggalkan anak-anakmu. Serta atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Bila kita renungkan ayat ini, maka kita akan segera sadar bahwa kita sebagai orang tua jangan meninggalkan remaja yang lemah. Yang dimaksud lemah di sini mencakup 4 hal. Yang pertama, lemah fisiknya. Kedua, lemah ilmunya. Ketiga, lemah keterampilannya. Keempat, lemah imannya. Lemah fisiknya dalam artian kesehatannya kurang terjaga. Lemah ilmunya, tidak terdidik dengan baik. Lemah keterampilannya, tidak ada yang dapat kita andalkan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lemah imannya, tidak menguasai ilmu keislamannya sehingga lemah sekali keadaan imannya. Hadirin sekalian, akibat dari hal-hal tersebut maka terjadilah kehancuran moral untuk para remaja, seperti terjadinya pembuatan minuman keras, serta dapat membuat remaja menjadi mabuk, dan terjadinya pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus bertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nanti tentang anak-anak kita. Apakah kita sudah betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk membangun? Apakah kita sudah betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk membina akhlak remaja dan akhlak yang baik? Bila kita sudah berusaha, maka kita akan diselamatkan dari azab neraka. Apabila kita tidak berusaha, maka kita akan tidak diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita waspada, marilah kita bina akhlak remaja dengan akhlak yang baik. Kita sebagai orang tua harus memberikan teladan dan motivasi yang baik kepada anak-anak remaja yang di masa yang akan datang. Okay, see you next time. Thus I can deliver my speech. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang bersangkutan atas nama Maulida Laksana berasal dari Lampung. Peserta berikutnya pemegang nomor undian 50. Kepada pemegang nomor undian 50, waktu dan tempat dipersilakan.
The Honorable Al-Mukarramahu Abu Yarhami kita bersama, yakni Abu Ibrahim, as the leader of Islamic Qur'an School, Dayah Nurul Yakin, that we love this. And the Honorable, the teacher Ustaz Tungku Al-Ofdu. Hadirin yang saya cintai, Dewan Hakim yang adil bijaksana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The first step, untuk langkah yang pertama, puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita rahmat beserta nikmat sehingga kita dapat berkumpul yang kita cintai ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. The second step, untuk langkah yang kedua, salawat bermahkota salam senantiasa kita limpahkan, kita kirimkan putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Siapakah beliau? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memanjang darah, berseritan pedang, berhujanan anak panah demi mempertegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. The third step, untuk langkah yang ketiga, tujuan saya berada di sini bukan karena tidak ada prinsip, bukan untuk menjadikan calon bupati, apalagi menjadi istri. Tujuan saya berada di sini hanya menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 kata, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sallu ala Nabi, yakni dengan judul ada guru terhadap murid. Sejatinya tugas guru adalah membangun peradaban, membangun suatu masyarakat berbangsa. Hari ini kita merasakan keprihatinan yang luar biasa. Maraknya perilaku menyimpang di kalangan pengajar, seperti tawuran, perusak bullying, penggunaan narkoba, dan praktik seks bebas. Hadirin yang saya cintai, Dewan Hakim yang adil bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai pendidik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan yang sosok bijaksana, melimpah kasih sayangnya, metode pengajaran yang menyenangkan, dan memiliki keperhatian kepada siapa saja muridnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ketika anak-anak kita perilaku tidak beradab di tengah masyarakat, mesti para guru bermusahabah. Masihkah para guru komitmen dan konsisten ada menjadi seorang guru? Jadi akhlak adalah moral, tata krama, etika, nilai pandangan hidup. Jadi ada 3 yang harus dikembangkan oleh para guru sebagai seorang pengajar. Pertama, ikhlas. Mengajar bukan untuk mendapatkan imbalan dan bukan pula untuk mengharapkan ucapan terima kasih. Mengajar diniatkan sebagai salah satu cara beribadah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengingat murid akan akhlak yang buruk, ungkapan yang kasih sayang, tidak secara
rupanya lemah lembut, bukan celaan. Alangkah lebih baiknya para guru harus merenungi kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i. Siapa yang nasihatimu setelah muni-muni, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang nasihatimu di khairan ramai, sebenarnya dia menghinamu. Nasihatilah murid-murid kita, dan mutu baiknya tidak diketahui orang lain. 3. Guru menyayangi murid-muridnya seperti menyayangi anak-anaknya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bagi kalian tiada lain hanyalah seperti orang tua. Aku menjadi kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadirin, pidato saya yang saya singkat dapat saya simpulkan bahwa adab merupakan kunci kesuksesan bagi setiap manusia. Apabila seorang pengajar tidak baik, maka akhlaknya buruk. Dan melebihi sikap attitude-nya nol. Hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Atas nama Mustafa Balkia, berasal dari Busuk. Tunggu besok, semangat leh. Pura. Penampilan berikutnya, pemegang nomor undian 27. Kepada pemegang nomor undian 27, waktu dan tempat dipersilakan. Kami beritahukan kepada santri-santri kamu yang kamu bidik harap mengijaju ke depan panggung karena acara kita belum selesai. Dan kami harapkan kepada panitia yang bertugas sebagai keamanan untuk mengontrol acara kita yang kamu bidik. Terima kasih. Buang naga, buang tomat, banyak dijual di sumpah keramat. Kalau Anda amanah Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayah untuk kita semua. Salawat bertambahkan salam, tak bosan-bosannya kita sanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islamiyah yang terang benderang, dari zaman sembah berhala ke zaman sembah Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada Abu Rohani kita yang telah mendirikan pondok pesantren di tengah-tengah kota, di tengah-tengah kampung Lejan ini. Dan penghormatan saya kepada ustazah dan tengku-tengku yang telah mengajarkan saya siang maupun malam yang sudah mengkawin maupun yang masih lajang. Dan penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati, semoga keridhaan Allah masuk surga mandul. Langsung saja saya memasuki pidato saya yang berjudul Ria. Ria adalah suatu penyakit hati yang sering menjangkiti sebagian besar manusia, baik dalam beramal dan dalam perkataan. Maka orang yang membuat ria
lahirnya ia beramal kebaikan, tetapi pada hakikatnya ia beramal untuk perbuatan orang lain, dia dipuji dan sebagainya. Of course, as long as you are walking, do you cannot see your masjid is above you. Tentu saja selama kamu melihat ke bawah, tentu saja selama kamu melihat ke bawah, kamu pasti tidak bisa melihat apapun yang ada di atasmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salatnya itu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Ayat tersebut memberikan peringatan keras terhadap orang yang berbuat riya, karena orang berbuat riya secara lahiriah. Karena orang berbuat riya, dia beramal kebaikan, tapi hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Seperti sabda beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qafa maqam wa syirku asgharu fasila anha faqala aliyahu. Nabi bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah syirik kecil itu? Nabi menjawab, riya. Seperti dikisahkan pada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang yang sedang menjalankan ibadah, di sebuah masjid. Terus orang yang sedang menjalankan ibadah itu menegakkan kepalanya, saat waktu sujud menegakkan kepalanya. Nah, Umar dari sahabat radhiyallahu anhu menegurnya, hai orang-orang yang punya leher, angkat lehermu. Khusyuk itu bukan hanya dalam hati, tapi khusyuk itu bukan hanya dari lehermu, tapi khusyuk itu dalam hati. Ini yang boleh cendrawasih. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang masa tampil atas nama Dina Rahmiyati, lulusan dari Hagu Barat Laut. Nasi sama. Baiklah, dengan berakhirnya peserta nomor 27, maka berakhirlah cabang perlombaan pidato pada malam yang berbahagia. Sekarang kita masuk ke dalam perlombaan yang telah sangat kita nanti-nanti, yaitu perlombaan cerdas cermat. Kepada Dewan Hakim cerdas cermat dan seluruh peserta, harap gereja panitia permintaan dan kepada panitia harap mempersiapkan perlengkapan cerdas cermat. Permintaan kepada kan YouTube. sambil menunggu persiapan panitia, kita minta kepada santri kita
Putri Izafatna untuk membawakan satu kasidah. Kepada santri kita Putri Izafatna kami persilahkan. Hah? Buat aku lagu tak faham dengan kena. Hai, judi kahek ke preh lagu tak faham. Putri kita aja cepat. Aku paju wate yo. Siapkan nyanyi. Duduk rada. Long. Kami ya. Rada. Okey. Awak jadi. Dah dekat ni. Awak jadi. Dah melu nanti. Ah, betik tak ha habis hotel. Alah, pokoknya budu pada fi Nabila tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada mantau. Foto model. Jalur yakin terpecah turunkan malam kemohon untuk Nabi Pulau. berjanjut dan perjutaan yang jut wahai tempuh mereka yang ingin kamu yang hancur supaya nak jut wahai tempuh kamu teguh ilmu agama kamu duduk di sini ada senang sedekah merasa demi komandan sang ayah kamu rela memenuhi mata jalur yakin tempat kamu berturungan malam kamu menuntun Nabi ya Allah beri janjut dan perjutaan yang jut kamu nak bersenang aku bumi hanale yang katib keluarga Allah dan tinggal kamu di sini ya Allah yang perlu aku ke bumi yang tak kamu sayang ilmu yang kamu beri berjut kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada serta harap berjodoh berdua. أحييكم تحية مباركة إسلامية من عند الله وهو الرب الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Honorable Orang Karamahu Abu Yarah Ali kita bersama, yakni Abu Ibrahim Abidin, is the leader of Islamic boarding school, the Yahdar Yakin, that we love this. And the Honorable the Ustad Tunku and I love them. Hadirin yang saya cintai, Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Amma ba'du. The first step, buat langkah yang pertama kalinya. Puji beserta syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh Allah telah menciptakan kepada kita dua nikmat spesial, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. The second step, buat langkah yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Makkah, berliannya kota Madinah, yakni Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The first step, buat langkah yang ketiga kalinya. Tujuan saya berdiri di sini bukan karena tidak ada prinsip, bukan karena mencalonkan menjadi bupati, apalagi mencari istri, melainkan tujuan saya berdiri di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang dimana telah saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, yakni dengan judul bahayanya percintaan. Mudah ini para hadirin wal hadirat adalah ucapan sangat terima kasih bagi bangsa dan negara, bahkan agama sekalipun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muttaqin, marilah segenap kita renungkan daripada sebuah pantun Aceh yang sudah tenar di TikTok sekarang, yang berbunyi, butuh talang karena sini, butuh cinta karena gazin. Inilah orientasi tunggal yang sangat dipegang oleh para remaja dan remaja putih sekarang. Putra-putri sekarang ingin mengaduk daripada percintaannya, rela mengorbankan kesedihan orang tuanya, bahkan dia demi memboncengkan pacarnya rela di depan orang tuanya. Ngeng ngeng ngeng. Pada zaman era globalisasi sekarang, bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah kalamnya yang artinya, barang siapa berdua-duaan putra dan putri, maka kecuali disertai oleh muhrimnya, dan juga seorang perempuan apabila keluar ataupun bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya, itu boleh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muttaqin, perzinahan di masa sekarang adalah punca daripada utamanya adalah pacaran. Maka para hadirin wal hadirat, terutama santri daya terliyakin, hilangilah di pesantren kita daripada pacaran, yang insya Allah di pesantren kita sering kita tidak dapat kita dapatkan daripada percintaan tersebut. Karena percintaan itu bukan karena menjadikan kepada jodoh kita, bahkan dia berjodoh dengan iblis, sedangkan dia berjodoh dengan iblis di dalam neraka-Nya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muttaqin, itu yang tidak kita inginkan di zaman era globalisasi. Di zaman sekarang, orang tua kita tidak pernah mewajibkan dan bahkan mengubahkan ataupun mengingatkan kepada kita berpacaran di zaman sekarang. Orang tua menginginkan kepada anaknya yang sangat terbaik, karena dalam Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata yang berbunyi, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya sesungguhnya kebenaran telah datang dan sesungguhnya kebenaran itu pasti datang, dan juga sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, juga sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Para hadirin wal hadirat,
Dewan Hakim yang saya banggakan. Inilah identifikasi tunggal yang dapat saya ambil daripada pidato saya adalah kesimpulannya. Maka sebelum ada restu daripada orang tua kita, jangan dulu kita berpacaran. Jangan kita membuat orang tua kita seperti tiang tower dan juga seperti seret hanjit flower. Melainkan kita harus menjaga rasa hati orang tua kita. Apalagi anak SD berseragam merah putih sungguh sangat miris, berboncengan dengan sepeda lala di zaman sekarang. Rela membuat kerusuhan di dalam rumah sekolah. Inilah yang dapat saya petik daripada tujuan dan maksud daripada kesimpulan saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Patna lalu yang hana mirah, pat penyerah yang hana bajo, pat tudo yang hana salah, hana bawai pasti nama ando. Hana bawai yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta atas nama Wahyu Hidayah berasal dari Kota Lampung. Peserta berikutnya pemegang nomor undian yang 63 kepada pemegang nomor yang 63 waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jokowi bangga dengan jabatannya, Pak Profesor bangga dengan pengetahuannya, dan Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulul karim. Pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya Allah memberi kita nikmat gigi indah teratur bagaikan anak catur, walaupun hancur lebur tapi masih bisa mencicipi enaknya rasa bubur. Dan Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi yang jantungkan tanpa tali, sedangkan bumi dihantarkan tanpa pondasi. Langit dihiasi dengan bintang, bulan, matahari, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan bumi dihiasi dengan gunung berbaris-baris bagaikan alis mata Ayu Ting-Ting dari Jakarta. Salawat bermahkota salam, marilah kita hidangkan salah satu pemuda yang datang dari Gunung Sahara. Kedatangannya ibarat payung di kala kehujanan, ibarat kompas di dalam kesatan, dan ibarat lilin di kala kegelapan. Siapakah beliau? Beliau anak daripada Aminah, ayahnya Abdullah. Lahir di tengah-tengah kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan Allah, yang terhormat kepada para alim ulama, baik ulama tabi'in, ulama mutaakhirin, dan ulama ila yaumiddin. Dan yang terhormat kepada dewan juri yang sudi menilai saya dengan seadil-adilnya.
Dan yang terhormat kepada Abuya Rohani kita bersama selaku pucuk pimpinan Mahat Darul Yakin. Dan yang terhormat kepada Dewan-Dewan Guru, baik di Dewan Guru siang maupun Dewan Guru malam, baik di Dewan Guru masih sendirian maupun Dewan Guru yang sudah berduaan. Dan yang terhormat kepada yang istimewa kepada santriwan dan santriwati yang tampan dan cantik lagi bijaksana. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan Allah, berdiri saya di sini bukan seperti patung listrik yang megang obor tanpa api, tapi saya berdiri di sini yaitu berpidato yang berjudul keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang jadi bekal bagi pertobatan orang yang saleh. Mengapa demikian? Karena bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan. Nama Sya'ban itu tersendiri diambil dari kalimat tasya'aba ya tasya'abu yang artinya bercabang-cabang. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang-cabang kebaikannya. Karena banyaknya rahmat Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Mungkin hari ini kita bertanya, mengapa nenek-nenek moyang kita orang dahulu hingga sampai masanya para sahabat, mereka menganggap sangat penting bulan Sya'ban. Bersungguh-sungguh dalam beribadat, melakukan perayaan di bulan Sya'ban, lebih-lebih malam nisfu Sya'ban. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan Allah, Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Al-Maliki Al-Hasani atau masyhur dengan Abuya Maliki mengarang satu kitab yang beliau namakan Mada fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Mengapa begitu mulianya bulan Sya'ban? Lalu bagaimana dengan bulan Sya'ban? Beliau menukil satu kaidah dan ulama salaf menyebutkan az-zamanu yasrufu bima yaqa'u fi minal hawadith. Satu masa tidak akan mulia masa tersebut, melainkan terjadi peristiwa yang dahsyat dan hebat pada masa itu. Seperti Rabiul Awal. Mengapa mulianya Rabiul Awal? Mengapa penonton? Mengapa mulianya Rabiul Awal? Karena lahirnya penghulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan Ramadan. Mengapa mulianya bulan Ramadan? Mengapa? Karena diturunkan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana bulan Sya'ban? Berapa begitu mulianya bulan Sya'ban? Ulama salaf menyebutkan beberapa peristiwa yang besar dan dahsyat yang terjadi pada bulan Sya'ban. Di antaranya adalah satu, pada bulan Sya'ban, tepatnya 15 Sya'ban, Allah memerintahkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'baitullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan dengan terhormatan. Yang dapat saya kesimpulannya adalah barang siapa yang melakukan amalan pada bulan Sya'ban, maka dia akan memperoleh pahala yang dahsyatnya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan dapat mendekatkan diri kepada surganya Allah, dan dapat menghapusnya dosa-dosa kita semua, dan dapat mengamalkan dan dapat diangkatkan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, saya sebelum penutup, maka saya memberikan satu pantun, yaitu Pat boh kaya yang hana mengetah, Pat boh musabah yang hana berkunci, Pat tutu yang lun kubah dengan nama Allah dalam hadis Nabi. Lun akhiri dengan salim dan lun akhiri dengan salim kerakan mandum-mandum secara lingkar. Karena nasalah ba'ran mandum karena nasalah mandum la akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Putra
berasal dari Tandau Sultan Kota Lusmon. Serta berikutnya pemegang nomor undian 28 kepada pemegang nomor undian 28 waktu dan tempat dipersilakan. Ayam betina, ayam jantan selalu berkokok di pagi hari. Puji syukur kepada Tuhan, saya buka acara ini. Naik beca ke pasar Senen, beca kecil beroda 3. Selamat malam hadirin sekalian, semoga selalu berbahagia. Raisu jalsati qarimi, raisu jalsati qarima, al-khatibah karamun, al-khatibatu mukarramah, al-mustami'una mabhun, al-mustami'atu mabhubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. My salawat and salam we are the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Amas we have in intercession in heaven, yang mana oleh beliau yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan alam, seperti yang kita rasakan saat ini. Tazim ikram oleh Tuhan kepada Abu yang kita bersama, yang mana oleh Abu yang kali ini pedang sama pondok pesantren di tengah-tengah desa oleh jalannya. Dan tazim ikram oleh Tuhan kepada Ustaz Ustazah dan juri-juri yang adil dan bijaksana. Dan yang saya cintai dan saya sayangi yaitu seluruh santriwan-santriwati daya Darul Yakin. Tidak saya panjangkan mukadimah, tentu saya mulai pada acara pidato saya yang berjudul Ciri-ciri Dajjal. Tahukah kalian siapa Dajjal itu? Dajjal adalah satu orang laki-laki dari anak cucu Adam alaihissalam, muncul pada akhir zaman, keluar dari timur dari Khurasan. Maka ia berjalan di muka bumi yang tidak meninggalkan satu negeri pun terkecuali Masjidil Aqsa, Tursina, Mekah dan Madinah, karena malaikat menjaganya. Turun dari danau asin maka Madinah bergetar 3 kali, muncul setiap orang kafir dan munafik. Dalam hadis yang saya bersamanya ada syurga dan neraka. Nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Dan bersamanya ada danau roti sama sungai air. Dia menyuruhkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Dia menyuruhkan langit untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuhan. Pemeliharaan melewati bumi dengan kecepatan besar seperti hujan di bawah angin.
pengikut-pengikut Dajjal. Tahukah kalian siapa pengikut-pengikut Dajjal? Kebanyakan yang mengikuti Dajjal adalah dari kaum Yahudi, Turki, Arab Badui dan wanita. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kebanyakan yang mengikuti Dajjal adalah dari kaum Yahudi Aswan selama sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai jubah hijau yang biasanya ulama Persia memakai. Dajjal adalah satu orang laki-laki muda berkulit merah, berambut keriting dan tidak mempunyai anak. Ketahui olehmu, hai umat muslim, bahwa Rabb kamu Allah SWT tidak buta sebelah matanya. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, kalian tahu apa sabda Nabi? Nabi telah bersabda bahwa Dajjal adalah satu orang laki-laki pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah matanya. Tempat keluarnya Dajjal adalah dari celah-celah antara Syam dan Irak. Lagu begini. Semangat. Gelagu-gelagu entah apa kadang dah gelagu. Cukup sekian dari pidato saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Kalau ada jawab yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah jangan disimpan di dalam hati. I think that's my speed. If you find many mistakes, I beg you pardon finally. Walal akhiratul budana. Amin anuk mina billahi azza wa jalla. Kaifa hunaka alamin wa aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berkata atas nama Ulmina Zuhra berasal dari Panggul Kota. Peserta yang akan datang berikutnya pemegang nomor undian 55 kepada pemegang nomor undian 55 waktu dan tempat dipersilakan. Lima. Hana. Ini 6. Balkia Beto. Mampus. Balkia kan? Lagi ni mana? Berkedum ji. Baiklah. Penampilan berikutnya pemegang nomor undian 32 kepada pemegang nomor undian 32 waktu dan tempat dipersilakan.
Tes tes. Honorable teacher, honorable supervisor, and all my beloved friends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. All praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of the day after, Printer of everything, He has no partners. Peace and salvation are always provided to great Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has brought us from the darkness to the lightness, from jahiliyah to Islamiyah. Dan dengan karena ajarannya kita dapat membedakan yang mana yang hak dan yang batil, yang mana yang baik dan yang buruk, dan yang halal maupun yang haram. Dan di mana wali Allah yang telah membawa kita sehingga kita semua dapat merasakan dan meraih kebahagiaan fid dini, fid dunya wal akhirah. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Darul Yakin Abu Yarhani kita bersama, yang mana oleh beliau yang telah membangun sebuah pondok pesantren di tengah-tengah desa oleh jalan ini. Yang saya hormati gure-gure yang Ina maupun Agam dan semumpun Ura maupun Malang. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada seluruh dewan juri dan para hadirin sekalian yang telah hadir di acara yang spesial ini. Dan tidak lupa juga yang saya hormati dan saya sayangi kepada seluruh santri-santri yang ada di Dayah Darul Yakin ini. Okay, I'm standing here. I will speak you and remainder under the title Sabar. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah. Sabar adalah puncak kedahsyatnya seorang yang beriman. Karena mengapa? Karena orang yang sabar sudah sangat paham dan mengerti bahwasanya mengeluh hanya akan mengurangi pahala sabar. Tak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah dalam hidupnya, baik itu beban maupun impian. Bahkan Nabi sekalipun pernah merasakannya. Diuji bukan berarti dibenci, melainkan karena Allah ingin mengetahui sudah tingkat mana kesabaran seorang tersebut. Sebagaimana perlunya sikap sabar yang harus kita terapkan, maka Nabi SAW bersabda, Innal idhamal jazai ma'idhamil balai wa innallaha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahu wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhar. Yang artinya bahwa sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada ujian dan bala. Maka apabila Allah mencintai suatu kaum, maka kaum tersebut ujinya terlebih dahulu. Barang siapa yang menerimanya dengan rela, maka setiap keridhaan Allah baginya. Dan barang siapa yang menerimanya dengan benci, maka kemurkaan Allah baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sekalian yang berbahagia, janganlah kita salah paham apabila ada seorang mukmin yang sedang dilanda beberapa ujian, baik itu penyakit maupun kesengsaraan, atau berbagai macam problem di depan lainnya. Maka dalam hal itu bukan berarti Allah membenci lalu memberikan ujian tersebut. Hadirin sekalian, tahu nggak mengapa Allah memberikan ujian tersebut? Karena semakin besarnya ujian yang kita terima, maka semakin besar pula rasa sabar kita dalam menghadapinya. Nabi SAW juga bersabda, As-sabaru minal iman. Sabar adalah bagian dari iman. Hadirin, apakah kita semua sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman?
Jangan katakan sudah apabila kita masih belum bisa menghadapi berbagai ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran. Maka dari itu, jika kita ingin disayangi dan dicintai oleh Allah, perluaslah rasa sabar kita. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Maka dalam hal itu dapatlah kita mengambil kesimpulan. Saat keikhlasan dan kesabaran sedang diuji, maka selalu ingatlah Allah dan pasrahkan diri dalam doa. Maka niscaya hati pun menjadi lebih tenang. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Tangan tergores pisau terbuka, muka segores rasanya perih. Cukup sekian kata dari saya ucapkan dengan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta atas nama Cucu Aulita Saputri berasal dari Alu-Alu. Penampilan berikutnya memegang nomor undian 24 kepada pasangan nomor 24 dipersilakan. Tuhaikum tahiyatan mubarakatan Islamiyatan min indillah wa huwa
Saat ini para remaja saat ini para remaja sangatlah memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup kita yang cenderung menggunakan mode masa kini, yakni mode daripada orang barat. Yang bahwasanya kita tahu sendiri bahwa mode daripada orang barat kebanyakan menyimpang daripada agama. Apa hukum mengikuti mode daripada orang barat tersebut? Dalam sebuah hadis dinyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka ia diserta digolongkan dalam kaum tersebut. Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode daripada orang barat adalah dalam hal masalah berpakaian. Salah satu contohnya adalah baju ketat, tipis atau transparan, celana pendek, rok mini dan bahkan jilbab di atas dada. Apa hukum menggunakan pakaian yang saya sebutkan tadi? Hukumnya adalah haram, dosa besar. Mengapa? Karena ini sama dengan kita mengumbar-umbar aurat. Wahai para jamaah, wahai para penonton, sesungguhnya kita umat Islam, muslimin dan muslimat diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Hukum menutup aurat adalah wajib. Definisi wajib adalah apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan mendapat apa? Ayo. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus dapat mengintrospeksi diri agar kita dapat mengetahui mana salah kita sehingga kita dapat memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Namun, apakah kita bisa merubah akhlak kita, moral kita dengan diri sendiri? Tidak. Kita membutuhkan peranan orang tua, guru dan bahkan sahabat. Mengapa orang tua? Karena rata-rata anak-anak lebih mendengar perkataan yang dikatakan oleh orang tuanya. Lalu, bagaimana jika anak-anak memiliki orang tua yang super duper sibuk? Maka disinilah terjadinya peranan guru. Guru adalah orang yang dapat membedakan kepada kita yang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang hak dan mana yang batil. Namun peranan guru hanya berlangsung pada sekolah saja. Bagaimana dengan kehidupan seharian kita? Maka disinilah terjadinya peranan sahabat. Sahabat adalah sahabat adalah tempat mencurahkan isi hati kita. Apakah para penonton sekalian memiliki teman curhat? Bagi yang tidak, boleh curhat sama saya. Kesimpulannya adalah kita para remaja harus bisa mengubah akhlak, harus bisa mengubah moral. Karena sesungguhnya bagusnya negara karena remaja, hancurnya negara juga karena remaja. Saya akhiri pidato saya dengan sebuah pantun. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Cukup sekian pidato saya saat ini. Bila itu harap hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tampil atas nama Siti Nabila Putri berasal dari Kutablan, Yogyakarta. Dengan berakhirnya peserta tampil, maka berakhir pula cabang perlombaan tidak bolong pada malam yang berbahagia ini.
Kasih dah saja bulan Armizan. Dikarenakan banyaknya permintaan dari penonton, maka akan dahului video santri kita untuk melantunkan satu kasidah kepada pemegang orang yang 09. Waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mana bibit terpusaru, bibit terpusaru, kedua-duanya bibit pasir.